Shalom. Apa kabar? Bunda percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Adik-adik, kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu online GPI Papua Jenjang Anak Sekolah. Adik-adik, masih ingat Bunda kan tidak? Kalau sudah lupa, Bunda perkenalkan diri lagi ya. Nama Bunda, Bunda Bata. Bunda siapa? Bunda Bata. Ya, adik-adik, dalam ibadah sekolah minggu online di hari ini, Bunda Bata tidak sendiri loh. Bunda Bata ditemani dengan Bunda Bata punya teman pengasuh lagi, Kakak Vikaris. Tapi ada juga teman-teman adik-adik yang lain. Adik-adik mau kenal ke tidak? Senang kan tidak kalau punya teman-teman yang baru? Pasti senang ya? Bunda panggil teman-teman kita ya. Ya, sama-sama kita kenal. Teman-teman, mereka belum dengar. Bunda panggil satu kali lagi ya. Teman-teman, ayo. Adik-adik kita hai buat teman-teman kita di rumah dulu. Adik-adik di rumah mau kenal tuh sama teman-teman kita? Bunda kasih kenal dulu ya. Yang ini namanya Mar. Yang ini namanya Ronald. Yang ini namanya Cio. Yang ini namanya Ro. Yang ini lagi namanya Radit. Ya, teman-teman, suka kan tidak punya teman-teman yang ganteng-ganteng ini? Suka ya? Kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Sudah siap kan kita mau beribadah? Sudah siap? Ya. Kita puji Tuhan dulu ya. Mau puji Tuhan kan tidak? Kita puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik toh. Tuhan Yesus baik kan tidak? Ayo. Baik. Baik toh? Kita menyanyi dulu. Lagu Allah itu baik.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terus bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus boleh menjaga kami dan kami boleh ada di dalam ibadah sekolah minggu online di saat ini. Kiranya ibadah sekolah minggu online yang kami laksanakan di hari ini mau jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Di saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan cerita tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Pertama Samuel 9 ayat 1 berakhir dengan ayatnya yang ke-27. Kakak Fika akan membacakan ya. Semua duduk tenang, lipat tangan, Kakak Fika membaca. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afia. Seorang suku Benyamin yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Samuel. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu ia berkatalah kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujangan, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai di tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dan dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata, mari kita pergi kepada pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikirmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya, ada baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpai sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab
orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyak kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termaksud ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Di saat ini, Kak Fida tidak
bercerita, tetapi kita akan bersama-sama menonton film tentang Saul diurapi menjadi raja. Selamat menyaksikan komik Alkitab anak dengan judul Saul, Raja Israel Pertama. Sumber dari Kitab 1 Samuel pasal 8-15. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim yaitu Nabi Samuel. Tapi, bangsa Israel tidak mau dipimpin hakim lagi. Mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel. Tuhan memilih Saul menjadi Raja Israel pertama. Dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya yaitu bangsa Amalek. Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi. Dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang Raja Israel yang baru. Ayat hafalannya adalah mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi. Nah, adik-adik, saatnya kakak akan menyimpulkan cerita yang dikisahkan dalam video tadi tentang Saul diurapi menjadi raja. Nah, pada saat itu bangsa Israel belum mempunyai seorang pemimpin, sehingga mereka meminta kepada Bapak Samuel untuk mencari dan mengangkat seorang raja bagi mereka. Nah, pada saat itu Bapak Samuel pergi berdoa. Bapak Samuel berdoa kepada Tuhan, dan doa Bapak Samuel didengar Tuhan, sehingga diangkatlah Saul menjadi raja. Nah, adik-adik, tadi raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul. Dan Raja Saul berasal dari suku Benyamin. Bahkan Raja Saul diurapi oleh Bapak Samuel. Demikianlah kesimpulan dari katekisme. Dadah. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk berdoa. Mana sikap berdoanya yang manis? Ya, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak. Kami terus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Di saat ini, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu online.
Di dalam ibadah sekolah minggu online, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Vikaris. Kiranya apa yang kami dengar di hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati itu bagi kehidupan kami semua. Agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami berdoa bagi kehidupan kedua orang tua kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa bagi kami selaku anak-anak, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di studio. Tuhan Yesus memberkati kami selalu, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami roh dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bunda-bunda pengasuh kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keadaan atau virus yang sementara mengancam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua virus ini agar kami hidup tenang seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sambut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pada akhirnya kami memohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, hari ini, hari esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dengan berakhirnya doa di saat ini, berakhir pula ibadah sekolah minggu online yang kita laksanakan di saat ini. Adik-adik, ingat pesan Bunda. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita harus sering cuci tangan ya, meskipun kita masih tetap di rumah. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian jaga jarak. Kami percaya bahwa badai ini akan cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik yang di rumah, teman-teman kita di studio akan pamit. Sebelumnya, teman-teman di studio